silakan duduk. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini tentang janji Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bahwa sebelum kita melayani, sebelum kita bersaksi, Tuhan Yesus tahu bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Dan itu yang dijanjikan. Mari kita lihat ayat per ayat sekarang. Ini adalah surat yang ditulis oleh Lukas, ya, kepada Theophilus. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Penting di sini dicatat, dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kalau Yesus adalah guru agung kita, maka seharusnya lah bahwa kita itu menjadi seperti guru kita, ya. Dan semua orang mengetahui bahwa murid itu harus terus bertumbuh sampai menjadi sama seperti gurunya. Nah, ini kita melihat sekarang tentang Yesus. Lukas menuliskan kepada Theophilus segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bahwa sebelum Yesus mengajar, dia itu mengerjakan. Yang terpenting itu adalah dia melakukan, kemudian dia mengajarkan apa yang dilakukannya. Ya. Kita sekarang sering melihat guru atau bahkan pendeta atau bahkan para pejabat mengajarkan tanpa melakukan. Mengajarkan tetapi melakukan yang sebaliknya. Mengajarkan tetapi tidak punya kemampuan atau kuasa untuk melakukan apa yang diajarkannya. Oleh karena itu di sini penekanannya bahwa Yesus melakukan sesuatu, kemudian orang-orang tertarik dengan apa yang Yesus lakukan, dan Yesus menjelaskan apa yang dilakukan, mengajarkan supaya orang juga bisa melakukan. Dan di sini dikatakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Berarti banyak. Sampai-sampai Injil Yohanes mengatakan di bagian terakhir, kalau ditulis semua, maka tidak cukup. Bahkan seluruh buku, semua orang suruh ngarang tentang apa yang dilakukan Yesus, tidak cukup.
Bahkan hanya 3,5 tahun. Kalau sampai Yesus menjelaskan bahwa dia dari awal. Dia adalah Alfa dan Omega. Berarti memang benar-benar tidak cukup untuk menulis apa yang dikerjakannya. Tetapi lebih daripada itu berarti bahwa setiap waktu sampai kapanpun kita merenungkan tentang apa yang Tuhan lakukan, maka renungan kita juga tidak akan pernah ada habis-habisnya. Sehingga dengan demikian kita tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak mengucap syukur. Karena setiap perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang membuat kita takjub, yang akan membuat kita bersyukur. Di sini dikatakan ingat segala sesuatu yang dikerjakan. Yang dikerjakan Yesus berarti banyak hal. Dan semua yang dikerjakan oleh Yesus ini, Yesus ajarkan. Dengan tujuan supaya kita juga melakukan apa yang diajarkan Yesus. Dan kemudian mengajarkannya lagi kepada orang lain. Dan orang lain akan melakukan apa yang kita ajarkan. Dan kemudian mereka juga akan mengajarkan lagi kepada orang yang lain. Tetapi seringkali yang kita perhatikan sekarang, kita ini hanya sampai kepada pengajaran tanpa melakukan. Berbicara tanpa bukti. Itu loh. Bahkan kita sampai dalam tahap. Karena banyaknya pengkhotbah yang malu sebenarnya dalam hatinya. Karena dia tidak bisa melakukan apa yang dia ketahui. Kemudian dia mengubah pengajarannya. Sehingga semuanya serba diperlemah. Bahwa Tuhan sudah tidak melakukan lagi. Yang penting kita baik. Kalau yang penting kita baik, saya mau katakan tidak perlu agama bahkan. Karena yang saya mau tekankan, yang penting kita menjadi berkat bagi orang lain. Pak, bukan ke surga. Surga itu sudah pasti, tidak usah diomongkan lagi untuk orang Kristen. Ya. Jadi kita dilihat di sini bahwa ketika Yesus melakukan sesuatu, Yesus mengusir setan, maka dia akan mengajar tentang bagaimana mengusir setan. Apa yang diperlukan untuk mengusir setan. Ketika Yesus menyembuhkan, maka dia akan mulai mengajar. Kenapa setan itu ketika diusir orang tidak bisa mengusirnya? Kenapa ini berjalan begitu lama? Kenapa bahkan tidak bisa diusir? Yesus mulai mengajar. Ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat yang lain, maka Yesus mulai mengajar tentang mujizat. Berarti kita harus berbenah diri. Banyak gereja harus berbenah diri. Kenapa? Karena tidak ada mirip-miripnya sama dengan Tuhan Yesus. Ingat, guru dan murid. Maka murid harus menjadi terus bertumbuh sampai menjadi sama seperti gurunya. Kekristenan kita tidak mudah. Karena perlu untuk selalu menghancurkan kedagingan kita. Kekristenan kita bukan hanya sebatas untuk mendapatkan materi yang lebih banyak. Bukan. Justru untuk mengikis segala kedagingan kita. Oleh karena itu betapa pentingnya ayat yang pertama ini yang mengatakan menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan lalu diajarkan oleh Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, dikatakan. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan.
Sepertinya 3,5 tahun itu tidak ada waktu sedikit pun yang tersia-sia. Sehingga di sini dikatakan sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus sebelum dia terangkat. Dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Banyak hal yang Yesus bicarakan, yang Yesus ajarkan, yang Yesus perintahkan kepada para murid. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi banyak saksi. Ya. Kitab 1 Korintus 15 mengatakan Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Bahkan secara berurutan Paulus mengingatkan kepada ini, kepada ini, kepada ini. Kemudian yang paling akhir dia katakan kepada diriku. Dalam satu kejadian sebelum pengangkatan dia ke surga dan pada waktu pengangkatan dia ke surga, 500 orang berkumpul dan melihat Yesus naik ke surga. Berarti Yesus mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga tidak perlu diragukan. Karena ada 500 orang minimal. Karena kalau ditambahkan dengan kejadian yang lain akan bertambah lagi. 500 orang minimal yang melihat, yang menjadi saksi. Yesus yang mati itu bangkit bahkan naik ke surga. Dan luar biasanya kenaikan Yesus ke surga pun secara mendetail mereka bisa menceritakannya. Sehingga seharusnya iman kekristenan itu seharusnya adalah iman yang sangat teguh. Yang tidak tergoyahkan. Karena bukti-buktinya sangat kuat. Anda mau bukti sejarah pun tetap itu tercatat dengan benar, dengan akurat. Ya. Kepada mereka ayat 3, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Banyak tanda ajaib. Bahkan setelah, kalau kita perhatikan lihat bahwa selama Yesus hidup, Yesus melakukan mujizat. Setelah ketika Yesus mau mati, masih ada mujizat lagi di langit. Ya, awan menjadi, langit menjadi gelap. Bukankah itu mujizat? Ya. Ketika Yesus dikubur, terjadi mujizat juga. Yesus bangkit dari kubur dan ada pelayanan malaikat yang menggulingkan batu. Bukankah itu pelayanan mujizat? Banyak tanda-tanda ajaib terjadi. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian sebelum naik ke surga, dia membuat mujizat. Para murid berusaha menjala ikan sepanjang malam, tidak dapat ikan. Dan Yesus katakan, coba lempar ke sebelah kanan. Dan kemudian mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ada mujizat. Yesus bisa tembus tembok ketika Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum mataku melihat. Dan tiba-tiba Yesus tembus tembok. Bukankah ini mujizat? Jadi pelayanan Yesus selama dia di muka bumi menjadi manusia. Ketika dia akan mengalami kematian. Ketika dia dikubur. Ketika dia bangkit dari kematian. Semuanya dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib. Lalu dengan alasan apa gereja sekarang hidup hanya sekedar hidup kumpul-kumpul dan tidak ada pelayanan mujizat. Tidak ada tanda ajaib dan kita merasa puas hanya sekedar uang kita bertambah. Sidang jemaat.
Ini waktunya gereja kembali kepada gereja yang diinginkan oleh Yesus. Gereja di dalam rencana awal dari Tuhan Yesus. Penting di sini. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sidang jemaat. Gereja tanpa melakukan tanda-tanda ajaib, gereja tidak akan bisa membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Yesus yang kita sembah tetap adalah Yesus Allah yang hidup. Kalau kita tidak bisa membuktikan, saya mau ketekankan bahkan. Agama tetangga kita jelas-jelas mengatakan Yesus mati. Kalau memang Yesus Allah, kenapa mati? Tetapi kalau gereja tetap bisa melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, maka mereka mau tidak mau, mereka minimal mulut mereka akan terbungkam. Betapa besarnya tanggung jawab gereja yang sudah tidak dilakukan oleh kebanyakan gereja. Di sini kita sungguh-sungguh harus perhatikan kebenaran ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Betapa kita melihat di sini kalau kita bayangkan. Sepertinya Tuhan Yesus tidak mau menyia-nyiakan sedikit pun waktu selama dia di muka bumi. Sebelum dia terangkat bahkan 40 hari. Dia dikatakan berulang-ulang dia menampakkan diri. Tujuannya apa? Supaya menguatkan iman dari orang-orang yang percaya. Tidak ada waktu terbuang secara sia-sia. Yesus terus bekerja, Yesus menampakkan diri kepada si A, Yesus menampakkan diri kepada si B. Terus Yesus lakukan. Berarti bahkan setelah Yesus naik ke surga, kalau kita perhatikan kalimat ini, berulang-ulang menampakkan diri. Bukankah itu merupakan kerinduan dan kesukaan dari Tuhan untuk menampakkan diri kepada orang yang percaya. Seandainya semua orang percaya mempunyai kerinduan untuk berhadap-hadapan dengan Tuhan, maka Tuhan dengan suka hati akan menampakkan dirinya kepada orang yang merindukannya. Kenapa Tuhan tidak menampakkan atau jarang menampakkan diri? Karena umatnya tidak pernah merindukan dia. Umatnya hanya merindukan tangan Tuhan untuk memberkati. Dan tentunya berkat keuangan kebanyakan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keuangan kita terbatas. Tidak usah nunggu di bumi bahkan. Keuangan kita nilainya sudah berkurang. Apalagi kalau sudah hidup di surga. Sama sekali tidak ada harganya. Tadi malam saya kumpul-kumpul sama teman saya. Dan dia katakan begini, teman saya katakan, di sini tidak ada tanah yang mau dijual. Oh ini ada di depan, ini tanah mau dijual. Berapa? Tanahnya aja 200 juta lebih. Dikatakan. Mahal dia bilang. Kan kamu rumah ini kan saya yang tunjukkan. Kamu beli ke saya kan, rumah ini kan hanya 25 juta. Iya bang, itu kan sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tetapi yang saya mau tekankan, ingat nilai uang kita bahkan tidak usah nunggu di surga. Di sini pun semakin berkurang. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan anugerahkan. Hidup, perhatikan kata ini, kekal.
berarti tidak berkurang. Hanya orang-orang yang tidak memakai pemikirannya untuk merenung, mereka salah di dalam mengutamakan yang terpenting. Tetapi kalau kita mau belajar merenung sedikit saja, maka kita tahu bahwa hidup kekal tidak pernah berubah nilainya. Lebih penting daripada semua yang bersifat materi, semuanya akan berkurang. Mau uang, mau pakaian, sudahlah tidak usah dipakai, Anda eman-eman simpen aja. Toh lama-lama lapuk juga. Ya. Semuanya berkurang, apalagi tubuh. Sudahlah dulu bisa loncat-loncat, sekarang naik tangga, lututnya bunyi. Ya. Kalau dulu sambil nyanyi naik tangga, semakin tua lututnya yang nyanyi, mulutnya tidak bisa nyanyi lagi sudah. Artinya semuanya semakin menurun. Utamakan hal yang utama, yaitu kekekalan. Kembali kepada pembahasan kita. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, catat ini, berulang-ulang, satu, menampakkan diri kepada para murid. Berarti ini adalah hal yang sangat penting, melihat Tuhan. Dan yang kedua di sini juga dikatakan berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Anda perhatikan di banyak gereja. Berapa banyak gereja yang menekankan pengajaran tentang kerajaan Allah. Bahkan kita sekarang sampai dalam level kita ini suka mendengarkan tentang pengajaran kasih karunia. Sampai ada pengajaran hyper grace. Ya. Tidak salah tentang kasih karunia, tetapi perhatikan penekanan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bahkan di akhir zaman, Yesus setelah dia membeberkan ini loh yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini segala bencana penyesatan semua disebutkan. Tetapi kemudian ditutup oleh Yesus. Di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan. Tetapi semuanya itu tidak akan terjadi sebelum Injil kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh bangsa. Yesus tidak akan datang untuk kedua kalinya sebelum Injil diberitakan di seluruh bangsa. Jangan katakan pada saya, wah kalau begitu tidak perlu beritakan Injil Pak Yusa. Supaya bumi tidak dimusnahkan. Supaya kita tetap ada di bumi. Oh tidak bisa. Justru kalau kita tidak segera mengalami pengangkatan, kita akan semakin menderita di muka bumi ini. Karena antikris akan berkuasa. Karena bumi semakin tua. Karena firman Tuhan dikatakan. Pada akhirnya juga kita akan lihat. Dikatakan firman Tuhan tetap teguh di surga. Bukan di bumi. Kalau sampai firman Tuhan diangkat. Roh Kudus diangkat. Bumi mau jadi seperti apa? Tanpa firman dan Roh Kudus, bumi akan menjadi neraka. Yang mempertahankan bumi ini masih ada sampai sekarang adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau sampai Roh Kudus bersama orang percaya ini diangkat, maka bumi akan mengalami kehancuran. Kembali kepada pembahasan kita, sebab selama 40 hari
ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bayangkan kerajaan, Anda akan lebih fokus kepada kuasa. Itulah kerajaan. Kuasa. Bukan hanya berbicara tentang Allah, tetapi berbicara tentang kerajaan Allah, tentang kuasa, tentang wilayah kekuasaan, tentang kuasa dari rajanya. Itu yang sering Yesus bicarakan. Tentang kuasa, tentang wilayah kekuasaan, tentang rajanya yang maha kuasa. Masakan Yesus sendiri berbicara tentang kuasa, tentang wilayah kerajaan yang berkuasa, tentang raja yang berkuasa. Dan dia mempunyai rakyat atau gereja yang tidak punya kuasa. Selama Yesus di muka bumi saja, kerinduannya adalah mengimpartasikan otoritas kepada para murid, kepada orang percaya, kepada 12 rasul, kepada 70 murid. Yesus mengimpartasikan, mengimpartasikan otoritas. Ingat di sana, yang diberikan oleh Yesus kepada para murid selama dia di muka bumi adalah otoritas, bukan kuasa. Dalam bahasa aslinya itu. Otoritas itu berbicara tentang keadaan yang di luar ini loh. Kalau polisi itu kalau tidak pakai seragam, itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu otoritas, seragam itu otoritas. Tetapi yang Yesus janjikan kemudian bukan hanya otoritas. Yang Yesus janjikan di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini adalah kuasa. Jadi bahasanya itu adalah dunamis. Itu kuasa yang ada di dalam. Sehingga Roh Kudus itu harus memenuhi kita, tinggal di dalam kita. Baru kita bisa mendemonstrasikan kuasa ini. Kalau yang diberikan pada waktu Yesus ada di muka bumi, itu otoritas, itu berbicara di dalam bahasa aslinya adalah exousia, berbeda. Tetapi Yesus mau memperlengkapi kita dengan dua hal ini, otoritas dan kuasa. Kekuasaan di luar dan kekuasaan di dalam. Anda bisa bayangkan kalau otoritas kita sudah ada otoritas di luar, kuasa di dalam. Wow. Sehingga pada akhirnya kita akan mengatakan, apa yang Elia bisa lakukan, kita pun bisa lakukan. Jangan mau hidup di bawah standar yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan mau, jangan puas. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Anda melihat di sini, ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus tidak jaim. Yesus mau keakraban. Makan bersama-sama mereka. Hidup bersama Yesus seharusnya juga mencerminkan keakraban antara kita dengan Tuhan, antara kita sesama orang yang percaya ini, akrab. Tidak ada jarak. Tidak diceritakan bahwa Yesus makan terpisah dari mereka karena Dia Allah. Yesus
makan terpisah karena kuasanya begitu besar. Oh tidak. Ya, tidak. Sekarang pendeta gereja besar kebanyakan. Sukanya ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi jemaat atau orang yang mau ketemu pendeta tidak boleh ketemu langsung, tidak bisa bahkan. Harus melewati ring pertama, ring kedua, terus seperti itu. Ya. Kalah Tuhan Yesus kalah. Ya. Oh iyalah Pak kalah, Yesus saja naik keledai, kita mercy. Ya. Tetapi mari kita lihat kembali kebenarannya bahwa Yesus hidup bersama-sama dengan para murid. Karena selama mereka berkumpul pasti Yesus berbicara, selama mereka berkumpul ada impartasi yang terjadi. Kalau saya melayani di berbagai kota, ada beberapa orang yang tahu. Mereka rebutan untuk makan bersama, untuk ngumpul dengan saya. Dan mereka katakan, apa saya dapatnya jauh lebih banyak ketika saya makan-makan dengan Pak Yusa daripada dengar khotbah. Orang yang ngerti akan seperti itu. Ya. Karena ketika dalam keakraban, dan kita berbicara, Roh Kudus ingat, Roh Kudus bukan hanya di mimbar akan mengilhami kita. Tetapi Roh Kudus akan terus berkata-kata melalui kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, mari kita lihat pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Yesus mulai beralih kepada pembicaraan yang sangat penting, yaitu tentang janji Bapa, janji pencurahan Roh Kudus, janji tentang pemberian kuasa dan betapa pentingnya kuasa itu dimiliki. Ya. Dikatakan kemudian ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saya membayangkan perkataan Yesus begini, ketika Yesus berbicara tentang janji Bapa yang harus ditunggu oleh para murid sepertinya tidak tertarik dengan janji ini. Para murid mempunyai hal yang lebih menarik, yaitu di sini, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika Yesus sedang fokus pada janji Bapa tentang Roh Kudus ini, para murid lebih tertarik pada pemulihan kerajaan Israel, bukan kerajaan Allah loh, kerajaan Israel. Para murid lebih tertarik kepada hal-hal yang jasmani. Tetapi Yesus tidak mau teralihkan dengan pembicaraan itu. Yesus katakan, kamu tidak perlu tahu, saya mau dengan bahasa saya sendiri. Jangan sela saya, jangan alihkan pembicaraan saya, ini loh yang terpenting. Kamu harus mendapatkan kuasa. Dan kuasa ini hanya kamu akan dapatkan kalau Roh Kudus, janji Bapa itu terjadi atas hidup. Seringkali hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu mendapatkan kuasa Allah ini, teralihkan dengan kesenangan yang kita mau raih. Banyak orang tidak mau berkorban demi mendapatkan dan memanifestasikan janji Bapa ini dalam hidup kita. Yang terpenting dapat uang,
yang terpenting sehat, yang terpenting semakin kaya, yang terpenting semua yang ada di muka bumi. Tetapi bagi Yesus, jangan bawa aku berbicara hal yang lain. Semuanya tidak terlalu penting, ini yang terpenting. Selama aku masih ada waktu di muka bumi, dengarkan baik-baik. Kamu harus mendapatkan janji Bapa. Kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu harus mendapatkan kuasa. Itu yang terpenting. Bukankah dari orang yang tidak banyak, yang tidak sekolah, kemudian bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, yang terjadi di zaman Pentakosta, itu membuktikan bahwa kuasa dari surga itu sangatlah penting. Karena mereka berkata-kata bukan dengan keahlian dari muka bumi, tetapi karena janji Bapa sudah mereka terima dan mereka menjadi manusia baru. Tanpa janji Bapa ini, kita tidak akan pernah mempunyai kuasa. Kan ketika lahir baru, kita itu semua sudah dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Oh, menerima iya, tetapi penuh. Enggak. Kita punya gelas, terima air kan belum tentu berarti penuh kan? Kapan para murid lahir baru? Para murid lahir baru, saya percaya ketika Yesus menghembuskan nafas, ketika dia setelah kebangkitannya dia bertemu lagi dengan para murid dan dia menghembuskan nafas dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tetapi mereka belum penuh. Mereka hanya menerima Roh Kudus. Di sanalah para murid lahir baru. Menerima roh dari Tuhan. Tetapi mereka belum penuh. Mereka harus sampai ke Pentakosta. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru mereka bisa mendemonstrasikan kuasa. Banyak orang berpikir yang penting sudah terima Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru. Sudah penuh Roh Kudus. Buktinya mana? Kan gitu. Buktinya apakah setan takut? Apakah ada orang sakit disembuhkan? Harus ada bukti. Ketika kita mengatakan saya mempunyai kuasa Allah. Harus ada bukti dong. Harus ada bukti. Kembali kepada pembahasan kita ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Perhatikan kata pada masa ini, pada saat ini. Dan Yesus kemudian mengatakan dengan bahasa saya, dengarkan, yang terpenting saat ini bukan memulihkan kerajaan Israel. Yang terpenting adalah engkau mendapatkan janji Bapa, engkau dipenuhi Roh Kudus. Engkau mendapatkan kuasa, itu yang terpenting. Karena ketika kita mempunyai kuasa, masalah kerajaan, masalah apapun bisa dimanifestasikan. Tetapi tanpa kuasa, engkau diberi kesehatan pun tanpa kuasa untuk mempertahankan kesehatan, kesehatanmu hancur. Engkau diberi uang tanpa kuasa untuk menjalankan uang itu, keuanganmu akan hancur juga. Anda butuh kuasa. Anda butuh kuasa. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada hal-hal yang bagiannya Bapa di surga, ada hal yang seharusnya menjadi bagian kita. Bagian kita tidak dilakukan, kok mau ikut-ikut apa yang menjadi bagian Bapa sih? Ya. Ini harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Ya.
Seperti yang kita sudah bahas tentang Yesus berubah muka. Bahwa tidak usah bingung dulu untuk mengubahkan orang lain. Yang terpenting diri kita terlebih dahulu. Diubahkan oleh Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan. Baru nanti di sekeliling kita akan berubah dengan sendirinya. Tidak usah bingung untuk membangun kerajaan Israel terlebih dahulu. Yang terpenting kau mendapatkan kuasa. Kalau saya perhatikan hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang akhir zaman. Wow, semuanya luar biasa. Pas waktu yang sudah ditetapkan ini akan terjadi begini-begini. Berubah ternyata tidak sesuai. Mereka punya pengajaran yang lain lagi. Kenapa? Karena itu tidak penting. Yang terpenting adalah mendapatkan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib. Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Itu yang terpenting sebenarnya. Sederhana. Ya. Nah ayat ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tidak usah bahas dulu, sementara tidak usah bahas tentang menjadi saksi. Saya mau berkata begini, kamu akan memperoleh kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi di seluruh dunia, kuasa ini bisa dipakai di segala tempat dan di segala waktu. Beda kan kalau ilmu perdukunan, kalau melangkahi laut kuasanya berkurang atau bahkan tidak bisa dipakai. Tetapi kuasa Roh Kudus beda. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, kuasa ini kita butuhkan dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun juga. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ingat bahwa para murid sudah menerima Roh Kudus. Ketika bertemu dengan Yesus kan. Yesus mengembuskan nafasnya dan mengatakan terima Roh Kudus. Tetapi kenapa sekarang ayat ke-8? Setelah Yesus menerima Roh Kudus, Yesus masih katakan tunggu janji Bapa. Tunggu janji Bapa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk menjadi saksi. Ya. Kalau yang pertama kelahiran baru, kuasa untuk menjadi anak Allah. Kuasa untuk mendapatkan hidup kekal. Sekarang yang dibutuhkan adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa untuk mendemonstrasikan apa yang Yesus pernah lakukan. Ya. Kelahiran baru adalah kuasa supaya kita menjadi anak kerajaan. Menjadi orang yang masuk surga nantinya. Tetapi kuasa untuk menjadi serupa dengan Yesus ketika di muka bumi. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya satu kali. Kitab Efesus mengatakan, hendaklah kamu dipenuhi. Bahasa aslinya mengatakan, hendaklah kamu selalu dipenuhi terus menerus dengan Roh Kudus. Selalu dan terus menerus. Bukan hanya satu kali. Oleh karena itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus bersaksi. Ya, Petrus bersaksi, 3.000 orang diselamatkan. Pasal 3 Petrus
mengadakan mujizat, orang lumpuh berjalan. Kemudian Petrus dan Yohanes dibawa untuk dihakimi, tetapi kemudian mereka dilepaskan. Pasal 4 kemudian mereka berdoa dan dikatakan dalam doa mereka dipenuhi Roh Kudus. Sehingga tempat di mana mereka berdoa goncang. Bukankah itu seharusnya mengatakan begini, mereka dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Bukan satu kali untuk selama-lamanya tentang kepenuhan ini. Tetapi keselamatan ketika engkau percaya Tuhan Yesus ada jaminan. Satu kali engkau percaya, engkau selama-lamanya dijamin keselamatan. Tetapi kepenuhan Roh Kudus, kata penuh sudah jelas. Kata penuh berarti bisa berkurang. Ketika engkau teledor dengan hatimu, ketika engkau teledor dengan disiplin rohanimu, ketika engkau teledor dengan perkataanmu, ketika engkau teledor dengan apa yang engkau lakukan, kepenuhan Roh Kudus ini menjadi berkurang. Sehingga butuh waktu, butuh sesuatu yang harus kita lakukan menghadap kepada Allah lagi untuk dipenuhi dan terus menerus dipenuhi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pilihan ada pada kita. Apakah kita hanya mau puas di Yerusalem ataukah semakin diperluas ke Yudea? Semakin diperluas ke Samaria, semakin diperluas ke daerah-daerah lain. Pilihan ada pada kita. Tetapi juga yang saya mau tekankan adalah bahwa kuasa dunamis Roh Kudus ini tidak terbatas. Karena seperti Yesus dikatakan, bahwa Yesus mempunyai dan mendapatkan roh yang tidak terbatas. Ya. Banyak pendeta mengatakan tetapi kita mempunyai roh yang terbatas. Oh, saya tidak sependapat bahwa roh yang ada pada Yesus yang tidak terbatas itu juga yang ditaruh di dalam hidup kita, roh yang tidak terbatas. Kenapa menjadi terbatas? Bedanya Yesus tidak hidup dalam dosa, Yesus tidak melakukan dosa, kita masih kadangkala, saya tidak mau katakan sering, kadangkala kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kelemahan. Kadangkala kita tidak disiplin. Ya kan? Anda tidak pernah baca kan? Yesus bangun kesiangan. Dan tidak ada waktu hari itu untuk berdoa pagi. Tidak pernah. Ya. Kalau kita kan pernah kan? Pernah. Sudahlah. Tidak usah saling mempermalukan dengan mengatakan sering. Pernah. Ya. Sehingga roh yang diberikan seharusnya roh yang tidak terbatas. Kita sendiri, kelemahan kita sendiri yang membatasi roh yang tidak terbatas ini bekerja sesuai dengan kapasitas roh ini. Oleh karena itu Paulus katakan, ayo seperti aku diperbarui dari sehari ke sehari. Walaupun manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohku terus diperbarui dari sehari ke sehari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.